Saat uang rakyat disalahgunakan, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan hari ini, semuanya terbuka. Kalau kamu rakyat kecil, kamu wajib nonton sampai habis. Tulis di komentar, kamu di pihak siapa? Klik like dan subscribe kalau kamu masih peduli keadilan. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Pagi itu, hujan semalam meninggalkan lumpur tebal di jalan desa Garut. Aspal terkelupas, lubang menganga di mana-mana. Sebuah motor tergelincir, seorang bapak tua terjatuh, warga berkerumun, emosi memuncak. Jalan ini sudah rusak bertahun-tahun, tapi tak pernah diperbaiki. Salah satu warga mengangkat ponsel. Kamera merekam kondisi jalan dan keluhan warga. Video itu menyebar cepat di media sosial. Komentar berdatangan, amarah publik naik. Nama Kang Deddy Mulyadi mulai disebut-sebut sebagai harapan terakhir. Tak lama, Kang Deddy datang langsung ke lokasi. Ia berdiri di tengah jalan rusak, menatap lubang-lubang yang membahayakan warga. Wajahnya serius, tangannya mengepal. Ia mendengar semua keluhan tanpa memotong satu kata pun. Lalu ia bicara tegas, kalau ini terus dibiarkan, yang jadi korban rakyat. Saya tidak mau. Di depan warga dan kamera, Kang Deddy membuat keputusan besar, ia akan memakai uang pribadinya sendiri untuk memperbaiki jalan ini. Warga terdiam, beberapa menangis, harapan kembali hidup. Namun, keputusan itu justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Beberapa hari setelah janji itu, proses resmi dilakukan. Dana pribadi Kang Deddy diserahkan untuk perbaikan jalan. Semua lewat jalur yang terlihat rapi. Ada berita acara, ada tanda tangan, ada aparat yang ditugaskan mengawal proyek. Di depan kamera, semuanya tampak bersih dan aman. Kang Deddy menegaskan satu hal, ini uang rakyat, tidak boleh ada yang main-main. Para aparat mengangguk, senyum tipis terlihat. Proyek dijanjikan segera berjalan, warga diminta bersabar. Hari pertama berlalu, tidak ada alat berat. Hari kedua, jalan masih berlubang. Hari ketiga, hujan turun lagi. Jalan makin hancur, warga mulai bertanya-tanya. Dana katanya sudah cair, tapi tak satu pun tanda perbaikan muncul. Seorang warga mencoba mencari tahu ke kantor terkait. Jawabannya berbelit, tidak jelas, selalu diminta menunggu. Di sisi lain, di sebuah ruangan tertutup, beberapa orang berseragam membuka map berisi dokumen proyek. Angka-angka di dalamnya mulai diubah. Suasana berbeda dari yang terlihat di depan publik. Sementara itu, Kang Deddy menerima laporan singkat dari lapangan. Jalan belum disentuh sama sekali. Wajahnya kembali menegang. Di balik meja kantor, beberapa oknum polisi berkumpul. Pintu tertutup rapat. Dokumen proyek terbentang. Anggaran perbaikan jalan dibagi ke beberapa pos fiktif. Angka diperkecil. Sisa dana menghilang tanpa jejak. Tenang saja, ini aman, kata salah satu dari mereka. Mereka yakin nama besar dan seragam adalah tameng. Di lapangan, warga makin resah. Jalan makin rusak. Seorang ibu kembali terpeleset. Anak kecil menangis. Harapan yang sempat tumbuh kini berubah jadi kekecewaan. Seorang pemuda desa mulai merekam lagi. Kali ini bukan hanya jalan rusak, tapi juga kejanggalan proyek. Ia mengumpulkan bukti, tanggal pencairan dana, janji aparat, dan kondisi jalan yang tak berubah. Video baru itu viral, komentar publik berubah tajam. Banyak yang bertanya, kemana uang Kang Deddy? Di rumahnya, Kang Deddy menatap layar ponsel lama. Ia tidak berbicara, tangannya perlahan mengepal. Satu demi satu data mulai ia susun. Ia tahu ini bukan sekadar keterlambatan. Tanpa rombongan, tanpa kamera besar, Kang Deddy datang ke Garut seperti warga biasa. Topi sederhana, pakaian polos. Ia berdiri di pinggir jalan rusak itu lagi. Kali ini bukan untuk janji, tapi untuk mencari kebenaran. Ia berbincang dengan warga satu persatu. Tidak ada wawancara resmi, hanya obrolan jujur. Semua, keluhan sama, dana katanya sudah turun, tapi tak pernah terlihat. Nama aparat tertentu mulai sering disebut, pelan-pelan, dengan nada takut. Kang Deddy mencatat semuanya, waktu, nama, pernyataan. Ia lalu mendatangi kantor terkait sebagai tamu biasa. Ia melihat papan proyek, angka di papan tidak sesuai dengan laporan pencairan dana yang ia pegang. Ada selisih besar. Di tempat lain, para oknum mulai merasa tidak tenang. Kabar beredar bahwa Kang Deddy ada di Garut. Telepon berdering, dokumen buru-buru dirapikan, beberapa file dihapus. Suasana berubah tegang. Sore itu, Kang Deddy duduk di dalam mobil. Di tangannya, data sudah cukup. Pola sudah terlihat, ini bukan kesalahan teknis, ini kejahatan. Ia menatap keluar jendela dan berkata pelan, besok, semuanya harus terbuka. Cliffhanger, Kang Deddy memanggil para aparat ke lokasi jalan rusak, di depan warga dan kamera. Pagi itu, jalan rusak di Garut kembali ramai. Warga berkumpul, kamera warga menyala, beberapa wartawan datang. Kang Deddy berdiri di tengah lokasi, tenang tapi sorot matanya tajam. Satu persatu aparat dipanggil maju. Seragam rapi, wajah tegang. Kang Deddy tidak langsung menuduh. Ia membuka dengan pertanyaan sederhana. Dana cair tanggal berapa? Jawaban keluar cepat, tapi terdengar kaku. Pertanyaan kedua menyusul. Kenapa sampai hari ini tidak ada alat berat? Jawaban mulai berputar. Kang Deddy lalu mengeluarkan dokumen. Ia menyebut angka pencairan dana dengan detail.
Ia bandingkan dengan papan proyek di lapangan. Selisihnya jelas, terlalu besar untuk disebut salah hitung. Beberapa aparat mulai gelisah, keringat terlihat, pandangan saling mencari, warga mulai berbisik, kamera semakin mendekat. Kalau dananya utuh, kata Kang Dedi tegas. Jalan ini seharusnya sudah mulai diperbaiki. Tidak ada yang langsung menjawab. Suasana hening, terlalu hening. Kang Dedi menutup map dokumen itu perlahan. Baik, kalau begitu, kita buka semuanya. Kang Dedi berdiri di hadapan warga dan aparat. Suaranya tegas, audit dilakukan sekarang, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Satu nama disebut sebagai penanggung jawab utama proyek. Wajah orang itu langsung berubah. Tatapannya kosong, tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Dokumen dibuka satu persatu. Tanggal pencairan, jumlah dana, laporan penggunaan, semuanya dipaparkan di depan publik. Beberapa angka tidak cocok, bukti transfer tidak lengkap, ada rekening yang tidak seharusnya menerima dana. Alasan mulai dilontarkan, cuaca, administrasi, prosedur. Kang Dedi memotong tegas. Semua itu tidak menghilangkan uang. Warga mulai bersuara, emosi pecah. Kamera merekam setiap detik. Para oknum kini saling lempar pandang. Tidak ada lagi yang berani bicara lantang. Lalu Kang Dedi mengeluarkan bukti terakhir. Foto, rekaman, keterangan warga, semuanya mengarah ke satu kesimpulan, dana jalan dikorupsi. Ia menatap langsung ke arah para oknum. Kalian lupa satu hal, katanya pelan tapi tajam. Ini uang pribadi saya tahu persis kemana seharusnya mengalir. Suasana membeku. Di tengah kerumunan warga, Kang Dedi menekan layar ponselnya. Speaker dinyalakan. Semua bisa mendengar. Nada sambung terdengar pelan, tapi berat. Selamat pagi, kata Kang Dedi singkat. Ia langsung menjelaskan inti masalah. Dana pribadi, jalan rusak, audit terbuka, bukti penggelapan, tidak ada emosi berlebihan, hanya fakta. Wajah para oknum polisi semakin pucat. Salah satu dari mereka menunduk, yang lain mencoba berdiri tegak, tapi lututnya gemetar. Di seberang telepon, suara atasan terdengar serius. Pertanyaan diajukan, Kang Dedi menjawab satu persatu. Data disebutkan dengan rinci, nama, tanggal, nominal, tidak ada yang bisa membantah. Kang Dedi menutup pembicaraan dengan satu kalimat tegas. Kalau hari ini tidak ada tindakan, saya buka semuanya ke publik. Nasional, telepon dimatikan, sunyi, tak ada suara, bahkan angin terasa berhenti. Beberapa detik kemudian, ponsel Kang Dedi bergetar kembali. Ia melihat layar, lalu mengangguk pelan. Cliffhanger, perintah tegas dari atasan turun saat itu juga, dan satu jabatan akan dicopot di depan umum. Kang Dedi menerima pesan singkat di ponselnya. Ia membacanya pelan, lalu mengangkat kepala. Sorot matanya dingin, tegas. Tidak ada ragu, ia melangkah ke depan. Warga menahan napas. Keputusan sudah turun, katanya lantang. Suasana langsung tegang. Nama oknum polisi disebut dengan jelas. Jabatan disebutkan lengkap. Pelanggaran dipaparkan singkat tapi tajam, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perbaikan jalan. Seorang aparat maju dengan membawa surat keputusan. Tangannya gemetar. Kertas itu dibuka. Isinya dibacakan di depan warga dan kamera. Pencopotan jabatan berlaku saat ini juga. Wajah oknum itu pucat, rahangnya mengeras. Tidak ada bantahan, tidak ada perlawanan. Seragam yang tadi dibanggakan kini terasa berat. Warga bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada yang menangis lega. Kamera merekam detik-detik jatuhnya kekuasaan. Kang Dedi menutup dengan satu kalimat keras. Tidak ada yang kebal hukum di hadapan rakyat. Namun ia belum selesai. Ia menatap jalan rusak itu lagi, lalu berkata, masalahnya bukan hanya mencopot jabatan. Setelah pencopotan jabatan diumumkan, suasana berubah drastis. Aparat lain yang terlibat dipanggil satu persatu. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi pembelaan. Semua mulai saling menjaga jarak. Kang Dedi memberi perintah lanjutan. Kasus ini tidak berhenti di sini. Serahkan ke proses hukum. Pernyataan itu membuat wajah para oknum semakin pucat. Beberapa langsung dikeluarkan dari lokasi. Dokumen disita, rekening ditelusuri. Proses hukum resmi dimulai. Di hari yang sama, alat berat akhirnya datang ke lokasi. Mesin dinyalakan, tanah diratakan, jalan yang lama terbengkalai mulai disentuh. Warga bersorak lagi, kali ini dengan rasa lega yang nyata. Seorang warga mendekat ke Kang Dedi. Terima kasih, Pak, jalan ini akhirnya diperbaiki. Kang Dedi mengangguk pelan. Ini belum selesai. Ia menatap kamera. Suaranya tenang tapi mengandung peringatan. Siapapun yang berani bermain dengan uang rakyat, konsekuensinya berat. Namun satu hal masih menggantung. Uang yang sempat hilang, belum semuanya kembali. Beberapa hari setelah kasus itu dibuka, hasil penelusuran keluar. Dana yang sempat hilang dilacak. Satu persatu dikembalikan. Tidak utuh sejak awal, tapi cukup untuk satu hal penting, jalan harus selesai diperbaiki. Alat berat bekerja tanpa henti. Aspal baru dibentangkan, lubang-lubang ditutup. Jalan yang dulu memakan korban kini berubah mulus. Anak-anak berlari, motor melaju tanpa takut jatuh. Warga tersenyum untuk pertama kalinya setelah lama kecewa. Kang Dedi berdiri di pinggir jalan. Ia tidak berpidato panjang, ia hanya berkata tegas di depan kamera.
Saya tidak sedang mencari pujian. Saya hanya ingin satu hal, uang rakyat kembali ke rakyat. Ia menatap lurus ke depan. Kalau ada yang menyalahgunakan amanah, cepat atau lambat akan terbuka. Kamera menyorot jalan baru itu. Kontras dengan rekaman awal yang penuh lumpur dan lubang. Perbedaannya jelas, dampaknya nyata. Cerita ini menyebar luas, jadi peringatan bagi semua pejabat dan aparat. Kekuasaan bukan perlindungan, seragam bukan tameng. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih karena masih peduli pada cerita tentang rakyat dan keadilan.